Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian, mahasiswa TI semester 4 yang saat ini masih daring ya. Ya, tetap menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan. Jadi pada pertemuan pertama untuk daring ini yaitu mata kuliah manajemen basis data. Hari ini kita coba untuk mempelajari apa itu database management system ya, DBMS ya. Jadi apa-apa yang harus kita persiapkan ya untuk mempelajarinya, dan nanti untuk pertemuan awal ini diharapkan kalian mengikuti video ini sampai akhir, dan nanti ada penugasan di akhir video. Yang jelas tuliskan di kolom komentar name kalian dan nama kalian sebagai bukti presensi di hari ini ya, di sore hari nanti. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat melihat dan menikmati video berikut. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian wajib subscribe ya untuk bisa mengikuti perkuliahan daring pertemuan berikutnya. Jangan lupa juga di notifikasi, di lonceng ya, juga di like, dan komentarnya jangan lupa kalian juga tugas kalian nanti dituliskan di bawahnya sebagai wujud atau bukti bahwa kalian hadir pada pertemuan pertama manajemen basis data ini. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan daring pada pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya untuk pengantar manajemen basis data. Jadi hari ini kita pertemuan pertama kita mempelajari manajemen basis data. Sebelumnya kita harus tahu apa itu basis data dan bagaimana pola kerja manajemen basis data dan sebagainya, dan komponen-komponen apa keuntungannya. Semua mahasiswa harus tahu tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya, yang pertama definisi sistem basis data. Definisi sistem manajemen basis data dalam bahasa Inggris yaitu database management system, yaitu koleksi terpadu dari program-program ya atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengakses dan merawat database satu basis data. Jadi kalau ada dengar database basis data itu sebenarnya sama, cuma database itu bahasa Inggrisnya database atau pusat data. Basis data ya, itu bahasa Indonesianya itu ya. Jadi jangan kaget ya, database basis data itu apa, ya, sama ya. Selanjutnya tujuannya. Nah, ini tujuannya menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk pengguna dan perawatan database. Ya, jadi menyediakan lingkungan yang mudah itu maksudnya pengaksesannya mudah, selanjutnya memanipulasi data atau istilahnya input edit data, hapus dan sebagainya, select data atau pencarian data dan sebagainya, semuanya mudah karena semua data adalah terpusat dalam sistem basis data. Selanjutnya contohnya DBMS, mungkin beberapa sudah mengenal akses ya, akses itu dia
Windows ya, bawaan Office. Selanjutnya SQL Server ya, tentunya kita bisa mengenal SQL Server, MySQL juga, dan Oracle. Ya, nanti yang akan kita pelajari yaitu MySQL ya. Oke, oke itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Selanjutnya untuk mengenal basis data dan DBMS ya. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi, yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Jadi basis data itu kumpulan-kumpulan data ya. Banyak sekali basis data ya. Contoh untuk akademik ya, basis data di dalam basis data atau database akademik. Nah, itu di dalamnya ada beberapa entitas, ada beberapa objek-objek ya yang terkait di dalam database akademik contoh ya. DBMS-nya bagaimana? Database Management System-nya ya, perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Ya, jadi ada suatu banyaknya basis data dimasukkan ke dalam suatu sistem ya, program ya, yang nantinya bisa diatur untuk pengaksesan database tersebut. Ya, jadi itu. Nah, seperti ini konsepnya. Aplikasi program ya ada di ini ya, dari luar dari basis data bentuk aplikasi program aplikasi ya. Jadi untuk program-program aplikasi pendukung untuk pengaksesan itu ada di luar DBMS. Di sini selanjutnya khusus untuk DBMS-nya sendiri, contoh SQL Server. Apa aplikasi programnya? Ya. SQL Server bisa diakses oleh Java ya, dengan JDBC, Java Database Connectivity, itu mengakses database yang ada di DBMS, aplikasi programnya menggunakan Java. Dalam hal ini NetBeans katakanlah. Selanjutnya untuk MySQL juga seperti itu. MySQL diakses oleh aplikasi program PHP atau PHP ya. Kita atau apa namanya Windows ya. Apa namanya web programming ya. Dia mengakses DBMS melalui aplikasi Google Chrome contohnya. Selanjutnya end user adalah dia berada sebagai pengguna ya, pemakai apa yang sudah disiapkan DBMS dituangkan dalam aplikasi program yang bisa diakses oleh end user. Jadi end user tinggal mengakses saja. Oke. Selanjutnya istilah dalam database enterprise ya itu sekumpulan manusia, perangkat dan sebagainya enterprise ya, yang menghasilkan suatu keuntungan ya. Entitas, nah entitas kita sebutkan entitas tadi, contoh dalam akademik, database akademik ada entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas mata kuliah dan sebagainya. Entity ya, entitas atau entity itu sama ya. Atribut yaitu yang melekat pada entitas. Contoh mahasiswa, yang melekat pada mahasiswa apa? Ada NIM, ada nama mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa dan sebagainya, alamat mahasiswa dan sebagainya. Nilai data yaitu isi dari atribut tersebut. Contoh untuk nama mahasiswa, di dalamnya ada Ikhwan, ada Ahwat dan sebagainya, itu merupakan nilai data yaitu yang isi dari atribut-atribut tersebut ya. Kunci elemen data atau key data elemen, atau dalam hal ini sering disebut primary key dan foreign key ya, yaitu kunci dari atribut yang digunakan untuk pencarian, untuk penghapusan, pengeditan data dan sebagainya.
itu primary key ya, dan key. Record data itu suatu baris di dalam suatu tabel ya, dalam suatu tabel, katakanlah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu di dalamnya ada NIM, nama dan sebagainya. Tabel entitas itu sama ya. Kalau di dalam database itu namanya tabel. Tapi kalau di diagram itu entitas entity gitu ya. Record itu berarti satu baris dari suatu tabel, ya isi dari suatu tabel. Record. Oke, itu ya. Selanjutnya untuk komponen sistem basis data, data integrasi dapat dibagi bersama-sama atau share. Ya, integrasi data yaitu data yang bisa terkoneksi ke dalam suatu program, itu namanya integrasi. Dapat dibagi bersama-sama atau share, ya, share data. Jadi data tersebut bisa diakses dari manapun dan bisa digunakan di klien manapun. Perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pemakai atau user. Ya, perangkat hardware jelas ya, komputer dan sebagainya. Software yaitu sistemnya tadi ya, untuk MySQL, server dan sebagainya ya. Pemakai yaitu ya user itu sendiri. Selanjutnya pengguna basis data, sistem engineer ya. Sistem engineer yaitu pengelola ya, pembuat untuk keseluruhan sistem. Database administrator yaitu bagaimana seorang administrasi yang ada di DBMS tersebut ya. Ya, dia mengelola administrasi database. Selanjutnya programmer yaitu yang membuat suatu program yang mengintegrasi program tersebut dengan database atau basis data. Pemakai akhir end user yaitu mereka yang menggunakan, menginput, mengoperasikan apa yang sudah dibuat oleh programmer. Keuntungan DBMS, nah ini jelas terkontrolnya kerangkapan data, ya. Jadi jika tidak menggunakan DBMS biasanya datanya itu rangkap. Di sini ada data, di sana ada. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Bagaimana seorang mahasiswa, tabel atau entitas mahasiswa dengan entitas dengan entitas nilai, contoh ya, nilai mahasiswa dengan mahasiswa itu harus terintegrasinya NIM sebagai primary mahasiswa masuk ke dalam foreign key-nya nilai ya, nilai mahasiswa. Maka di situ tidak ada lagi di dalam entitas nilai, tidak ada lagi nama mahasiswa karena semuanya sudah ada di tabel mahasiswa. Jika ada maka terjadi kerangkapan data. Terpeliharanya konsistensi data, ya data itu konsisten. Ada maintenance, backup data dan sebagainya, penyimpanan data semuanya konsisten. Data dapat dipakai bersama-sama, di-share, bisa diakses dimanapun bisa. Data dapat distandarisasikan, ini ada validasi dan sebagainya, disamakan ya. Keamanan data dapat terjamin jelas, karena itu yang bisa mengakses atau akses hanya terbatas beberapa orang. Tergantung dari DBA-nya. Integritas data terpelihara jelas ya, karena tersimpan dan ada yang satu keamanan. Data independen ya, data itu berdiri sendiri ya. Selanjutnya perbedaan data tradisional dengan DBMS jelas ya, tradisional seperti apa coba, program oriented, sedangkan file management basis data oriented. Jelas ya, biasanya kalau tradisional itu menggunakan orientasinya ke dalam program. Kalau database itu data ya, manajemen. Terus luas dan kaku untuk sifatnya, terkontrol dengan kerangkapan data ada di dalam tradisional dan terkontrol kerangkapan data. Tidak ada data-data yang rangkap. Ya, saya rasa itu ya. Pertemuan awal ini nanti di pertemuan kedua kita akan bahas lebih detail lagi apa itu basis data, apa itu data, apa itu entitas, apa itu
tabel, atribut, primary key, record, dan sebagainya akan kita bahas lebih detail di dalam pertemuan kedua. Dan bagaimana relasional tabel tabel yang terrelasi, bagaimana kita melihat lebih detail ya hubungan antar entitas. Ya banyak sekali di dalam basis data ini, kita harus pelajari itu untuk lebih kuat di dalam manajemen basis data. Terima kasih, saya rasa itu oke ya. Tugasnya ya yaitu silakan tulis di dalam komentar tentang perbedaan yang signifikan ya, atau keuntungan kita di dalam menggunakan DBMS. Ya, tulis di dalam komentar, dan jangan lupa ya di subscribe ya agar notifikasi muncul di dalam perkuliahan selanjutnya, dan juga di like dan komentar untuk NIM, nama, dan tugasnya ya. Itu keuntungan dari penggunaan DBMS. Terima kasih, saya rasa cukup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.